Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dewi Nilam Gandasari. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ekspor Indonesia menurut sektor Januari sampai Mei tahun 2019 dan 2020. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 mencapai 5,2%. Angka ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada 2018 yang mencapai 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha dan jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, PKLNPRT, sebesar 10,62%. Selanjutnya, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi menjadi 2,3%. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tekanan sepanjang tahun 2020. Namun hal tersebut tidak akan berlanjut di tahun berikutnya. Dia mengatakan penurunan ekonomi global dan penyebaran COVID-19 di dalam negeri berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan menurun. Ekspor 2020 diproyeksi menurun akibat melambatnya permintaan dunia, terganggunya rantai penawaran global, serta rendahnya harga komoditas global. Sementara itu, pembatasan sosial dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 berdampak pada pendapatan masyarakat dan penurunan produksi sehingga menurunkan proses permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat diperkirakan terutama terjadi pada triwulan 2 dan triwulan 3 tahun 2020, sejalan dengan proyeksi kontraksi ekonomi global dan juga dampak ekonomi dari upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi lebih baik dari tahun sebelumnya yang minus 2,8%. Dalam beberapa kesempatan, berbagai menteri mengatakan produk domestik bruto (PDB) 2021 ada di kisaran 4,5% sampai 5,5%. Berdasarkan pemaparannya, IMF pada 2021 memperkirakan PDB Indonesia sebesar 4,8%, sementara Bank Dunia 4,4% dan ADB 4,5%. Suhaisil menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat ekonomi tumbuh dan lebih baik dari tahun 2020. Pertama, penularan COVID-19 yang masih eksklusif baik di tingkat global maupun domestik. Langkah penanganan pandemi harus terus diintensifkan. Kedua, vaksinasi yang sudah berjalan. Program ini akan menjadi faktor positif menekan penularan dan pengembalian konfidensial masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Lalu, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 yang ekspansif dan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui realokasi ke belanja produktif dan penguatan program pemulihan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, grafik yakni tentang ekspor Indonesia sektor Januari sampai Mei tahun 2019 dan 2020. Selama periode Januari sampai Mei 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai 64,46 miliar US dollar atau turun 5,96% dibanding periode yang sama dalam 2019 yang mencapai 68,54%. Sedangkan ekspor non-migas mencapai 60,97 miliar US dollar atau menurun 3,50%. Ekspor non-migas ini menyumbang 94,58% dari total ekspor Januari sampai Mei 2020.
Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suharyanto mengungkapkan penurunan ekspor ini terjadi hampir pada semua sektor kecuali pertanian. Untuk sektor migas turun relatif dari sampai 34,90%. Industri pengolahan turun 0,08%, sedangkan sektor pertambangan dan lainnya turun 21,2%. Kecuali pertanian, seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif. Untuk ekspor pertanian selama Januari sampai Mei 2020, pertumbuhannya relatif menggembirakan sebanyak 5,63% yang ditimbulkan meningkatnya ekspor buah-buahan tahunan. Meski sebagai salah satu sektor yang tumbuh positif, sayangnya donasi sektor pertanian terhadap total ekspor Indonesia masih mini, yakni sebanyak 2,22%. Menurut Suharyanto, donasi terbesar justru tiba menurut sektor industri sebanyak 79,25%, tambang 13,11%, dan migas 5,42%. Apabila dicermati per negara, pangsa ekspor non-migas periode Januari sampai Mei 2020, nilpori berubah. Pada mana ekspor premier Indonesia masih tertuju ke Tiongkok menggunakan pangsa ekspor sebanyak 17,4%, disusul Amerika Serikat 11,84%, dan Jepang 8,69%. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.